Halo teman-teman, selamat datang kembali di kampus IT. Baik teman-teman, setelah sebelumnya kita sudah membuat tabel berita di dalam database MySQL kita. Selanjutnya, kita akan mengelola halaman berita ini dengan membuat beberapa operasi. Di antaranya nanti adalah operasi untuk menampilkan data, kemudian menambahkan data, mengubah data, dan juga menghapus data. Oke, jadi untuk video kali ini kita mulai dari operasi yang pertama terlebih dahulu, yaitu operasi untuk menampilkan data berita yang ada di dalam database MySQL kita. Nah, teman-teman, untuk tahapan pertama, jadi kita langsung masuk saja ke proses pengkodeannya untuk menampilkan data. Untuk tahapan pertama, teman-teman nanti bisa masuk ke dalam database MySQL-nya dulu. Jadi pilih database wisatanya. Nah, di sini kita sudah masuk di dalam database wisatanya ya. Oke, kita sudah masuk di dalam database wisatanya. Ada 3 tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Dan di video sebelumnya kita sudah buat tabel berita. Silakan diklik saja untuk bagian tabel berita ini. Oke. Nah, nanti kita akan tambahkan berita yang ada di sini. Oke. Tapi sebelum itu, agar ini lebih variatif, jadi agar datanya nanti punya variasi yang lebih dari satu, kita akan tambahkan data di bagian tabel adminnya. Oke. Jadi untuk bagian halaman berita ini, untuk mengelola tampilan, untuk mengelola menampilkan data berita ini, kita perlu menambahkan data admin juga, karena kita sudah bahas sebelumnya bahwa di tabel berita itu ada satu FK atau kunci tamu ya, yang mana berelasi dengan tabel admin ini. Jadi saya perlu menambahkan data baru mungkin di bagian tabel admin ini. Oke, silakan diklik saja untuk tabel adminnya, kemudian pilih insert ya teman-teman. Oke, di sini kita tambahkan satu data saja supaya nanti variasinya lebih dari satu ya, jadi tidak hanya satu variasi saja nantinya. Oke, data yang kedua, kemudian namanya kita buat siapa ya di sini? Smith misalkan. Smith siapa? Smith. Oke, saya buat seperti ini saja ya. Nanti kalian bisa menyesuaikan dengan data yang kalian ingin inputkan. Kemudian username-nya kita gunakan Smith seperti ini. Kemudian untuk bagian ini juga kita gunakan Smith 1234. Oke, kita gunakan MD5 untuk enkripsinya ya. Oke, jadi seperti ini. Cukup satu data saja ya. Nah, ini ID-nya, ID adminnya adalah 2, karena ID admin 1 itu sudah digunakan oleh Jack itu ya. Oke, kita go dulu. Oke, sudah ya teman-teman. Kita perhatikan di tabel admin, silahkan diklik saja tabel adminnya. Nah, di sini kita sudah punya 2 data, termasuk tadi data yang barusan kita tambahkan, yaitu data Smith Dum-Dum ini. Oke, kemudian setelah ini kita bisa kembali ke database wisatanya, dbs_wisata, silahkan diklik saja. Kemudian kita bisa masuk ke halaman berita. Oke, jadi di sini, oke, di sini belum ada data ya, belum ada data, jadi masih kosong. Di bagian browse-nya ini masih kosong datanya. Kemudian kita bisa pilih insert. Kita akan menambahkan 2 data berita ya di sini. Oke, untuk ID yang pertama kita gunakan ID 1 di sini. Kemudian untuk judul beritanya, teman-teman nanti bisa menggunakan judul yang sesuai dengan keinginan kalian. Tapi kalau mau disesuaikan dengan yang saya tuliskan juga boleh ya, tidak masalah. Oke, karena ini hanya sampel untuk pengujian saja nantinya. Oke teman-teman, kita gunakan judul seperti ini saja, kampus IT. Apa ini? Go internasional misalkan. Oke, internasional seperti ini. Ini adalah judulnya. Kemudian untuk ID admin beritanya di sini kita sudah buat sebagai kunci tamu ya. Jadi kita bisa pilih datanya di sini. Oke, jadi yang pertama, data pertama saya pilih yang John Pamungkas seperti ini. Kemudian tanggalnya kita pilih tanggal 18 saja. Jadi tanggal sebelumnya ya di sini. Nah, teman-teman bisa menggunakan tanggal yang lain nanti, silakan. Oke, saya gunakan tanggal 18. Nah, kemudian di bagian konten beritanya atau isi beritanya, saya ambil dari ini ya. Silakan teman-teman bisa masuk ke lipsum.com seperti ini. Scroll saja ke bawah. Ini kita gunakan untuk pengujian saja ya, bukan data sebenarnya alias data fake ya, atau data dummies-nya di sini.
Oke, silahkan saya pilih yang 5 paragraf saja ya. Kita langsung generate saja. Oke, sedang proses. Atau nanti teman-teman mau menggunakan data yang lain selain ini juga tidak masalah. Oke, kita tunggu. Nah, ini adalah datanya. Kita copy paste saja ya. Oke, ini akan saya copy paste saja. Kita copy, kita paste di konten beritanya ya, di sini ya. Oke, ini adalah kontennya. Kemudian foto beritanya. Nah, untuk foto beritanya saya gunakan foto.jpg. Seperti ini. Kemudian nanti untuk file fotonya itu juga teman-teman pastikan namanya sama ya dengan yang ada di sini, foto.jpg. Oke, kalau sudah kita tambahkan data yang kedua. Oke, ini adalah data pertama. Atau kita go dulu saja ya. Nanti teman-teman mau tambahkan data kedua sebenarnya bisa di sini. Ya, jadi kalau mau menambahkan data lebih dari 2, nanti bisa di-add saja di sini. Oke, seperti itu. Nah, cuma di sini kalau teman-teman perlu perhatikan, jadi kalau misalkan hanya ada satu data di sini yang kita tambahkan, pilih Go yang ini ya untuk menyimpan datanya. Tapi misalkan kalau ada 2 data yang teman-teman simpan di sini, pilihnya Go yang paling bawah ini. Seperti itu. Untuk yang ini mungkin kita satu-satu saja ya, supaya nanti teman-teman tidak bingung juga. Kita pilih Go dulu untuk menyimpan data yang barusan kita tambahkan. Oke, kalau sudah saya masuk ke TBL beritanya, saya klik saja. Nah, ini adalah data yang barusan saya tambahkan. Kita tinggal tambahkan lagi datanya. Oke, kita tambahkan lagi ya, kita insert lagi datanya. Oke, ini adalah ID yang kedua. Kemudian judul beritanya kita misalkan di sini kita buat kampus IT lagi, kampus IT video, bukan video, jangan video yang lain. Konten belajar programming. Nah, seperti ini. Oke, yang tadi kita sudah pilih John Pamungkas sebagai penguploadnya, yang mengupload berita tersebut. Nah, ini nanti kita dapatkan melalui session ya, ketika kita menambahkan, ketika kita ataupun ketika usernya membuat data berita ataupun menambahkan data berita. Oke, yang kedua kita pilih yang Smith ya. Seperti yang saya katakan tadi, kenapa saya menambahkan 2 admin? Karena kita mau datanya itu variatif, seperti itu. Oke, kemudian untuk tanggalnya, saya pilih tanggal 17 karena tadi tanggal 18. Nah, sekarang kita pilih tanggal 17 saja. Oke, kalau sudah kita klik sembarang. Nah, kemudian untuk kontennya, saya samakan saja ya dengan yang sebelumnya. Seperti ini, kita ambil dari Lipsum ini tadi. Oke, kemudian untuk nama gambarnya, kalau yang sebelumnya tadi itu adalah foto.jpg ya, kalau tidak salah saya. Atau kita coba cek lagi, saya klik kanan ya, kita coba cek nama gambarnya. Oke, foto.jpg ya. Jadi saya pastikan namanya tidak sama ya, seperti itu. Oke, di sini kita gunakan gambar.jpg. Oke, jadi ada foto.jpg, untuk data yang kedua ini adalah gambar.jpg. Kalau sudah kita go saja teman-teman. Saya go, kita perhatikan datanya tidak ada masalah. Kita coba ke tabel berita. Oke, kalau teman-teman perhatikan di sini, FK-nya ini kalau kita klik, jadi ini ada hyperlink-nya ya. Kalau kita klik satu ini, dia akan langsung nanti masuk ke John Pamungkas. Ya, ini di tabel admin. Begitu juga dengan yang Smith ini tadi. Oke, yang Smith ini ya, yang ID-nya 2. Kalau saya pilih, dia akan langsung di redirect ke tabel admin dengan data Smith yang ID-nya 2, seperti itu. Oke, kita sudah buat seperti ini untuk datanya. Jadi ada beberapa data yang kita tambahkan tadi. Ada satu data kita tambahkan di tabel admin, dan ada 2 data kita tambahkan di tabel berita. Seperti itu. Selanjutnya, kita langsung masuk saja ke bagian halaman berita yang ada di dalam web apps kita. Nah, di sini teman-teman bisa langsung tambahkan saja, oke. Atau kita buat ini dulu ya. Oke, jadi sebentar saya cek dulu. Oke, jadi kita di sini punya berita juga, punya foto juga teman-teman. Oke, kita punya foto. Jadi kita buat dulu satu buah folder untuk menampung foto-foto beritanya.
ya sebelum kita masuk ke pengkodeannya. Oke, silakan klik dulu di sini di bagian kosong ini, silakan diklik dulu. Oke, kalau sudah ada highlight seperti ini, kotak seperti ini. Oke, kalau sudah ada, silakan add yang folder ya, yang kedua ini ya, new folder kita tambahkan namanya img underscore di sini berita. Oke, kalau untuk profil img underscore profil, kalau untuk berita ya img underscore berita. Kita enter saja. Nah, di sini datanya masih kosong ya, teman-teman. Datanya masih kosong. Kita coba tambahkan. Nah, di sini sekali lagi, teman-teman, ini saya run dulu ya, supaya tambah datanya. Kemudian kita masuk ke database yang satunya, yaitu database berita. Oke, kalau teman-teman perhatikan, kita kembali dulu ke sini. Kalau teman-teman perhatikan, di sini ada data di database ya, di database di tabel berita kita. Itu ada dua data. Yang satunya, nama di bagian kolom foto berita, itu ada data dengan nama foto.jpg. Nanti itu yang ini. Ya, jadi namanya teman-teman sesuaikan juga, foto.jpg juga. Nah, untuk yang gambar.jpg, ini disesuaikan juga gambar.jpg. Jadi nanti kedua foto ini, ya, jadi saya blok saja seperti ini. Nah, kedua foto ini kita drag and drop saja ke bagian img berita. Kita lepas. Nah, di sini udah nambah ya. Ada foto.jpg, ada gambar.jpg. Jadi sudah sesuai namanya dengan yang ada di sini. Nah, bebas nanti teman-teman mau yang mana datanya. Misalkan yang atas ini foto.jpg, yang bawah ini gambar.jpg juga tidak masalah. Yang penting ada variasinya, seperti itu ya. Oke, kalau sudah, kita bisa langsung masuk ke pengkodeannya di sini. Teman-teman nanti bisa masuk ke modul bagian beritanya di mana ini. Nah, ini dia. Oke, masuk ke modul, kemudian pilih yang mode underscore berita. Nah, di sini kita sudah punya berita.php, diklik saja. Oke, ini adalah string halaman berita yang ditampilkan di sini kalau teman-teman perhatikan. Oke, sudah ya. Nah, sekarang ini akan saya hapus. Kita hapus dulu. Oke, coba kita save. Harusnya di sini juga hilang ya. Kalau kita reload, nah ini hilang. Oke, jadi udah benar ya, ini halamannya. Oke, sekarang kita langsung tambahkan saja. Jadi saya akan buat struktur yang sama sebenarnya dengan yang ada di profil ini. Kalau teman-teman perhatikan, kita buat container fluidnya, kemudian kita buat card, kemudian di dalam card kita buat card header dan juga card body. Jadi sama saja sebenarnya untuk strukturnya. Ya. Oke, kita langsung buat saja di sini. Kita punya div, kita tambahkan atribut class. Yang pertama yang saya tambahkan adalah class container fluid ya. Seperti ini. Container fluid. Kemudian kita tambahkan div lagi untuk class card-nya. Seperti ini. Oke, di dalam card itu ada div class untuk yang pertama adalah card header-nya. Oke, kemudian ini saya kosongkan dulu ya untuk card header-nya. Di bawahnya nanti ada class untuk card body seperti ini. Oke, di dalam card body, nah ini baru kita isi dengan tabel nantinya. Oke, kita reload dulu. Oke, seperti ini hasilnya. Nah, teman-teman, untuk tabel yang ada di sini, untuk tabelnya, jadi saya tidak menggunakan tabel yang ada di Bootstrap dan juga tidak menggunakan tabel yang basic tabel ya, yang ada di dalam struktur HTML. Kalau teman-teman perhatikan itu nanti akan kompleks karena kita butuh searching juga, kita butuh pagination juga. Jadi di sini saya menggunakan data tables. Oke, nanti teman-teman bisa kunjungi datatables.net. Nanti akan saya sisipkan di deskripsi video ini untuk linknya. Nah, teman-teman bisa buka link ini. Jadi kita nanti akan membuat tabel seperti ini. Ya, jadi dengan cara yang sederhana kita sudah bisa membuat tabel yang sudah ada searchingnya, yang sudah ada bentuk seperti ini. Jadi kita mau menampilkan data sebanyak berapa data, misalkan 10, 25, 50, atau 100. Seperti itu ya. Jadi kita sudah tidak perlu lagi. Kemudian di sini juga ada pagination-nya, teman-teman. Nah, jadi kita sudah ketika kita sudah menggunakan data tables ini, kita tidak perlu menambahkan fitur searching, fitur pagination, dan juga fitur yang ini juga tidak perlu. Jadi sudah include semuanya di dalam satu tabel ini. Oke, jadi kita akan buat seperti ini. Tabel ini akan kita sisipkan di dalam halaman berita ini ya, terutama nanti di dalam, nah di dalam sini, di dalam card body-nya. Oke, jadi teman-teman persiapkan dulu seperti ini. Kalau sudah, kita bisa langsung copy paste saja nanti ya.
Oke, teman-teman bisa scroll ke bawah, kemudian pilih yang example ini. Oke, diklik saja ya example-nya. Nah, kemudian nanti teman-teman di sini ada yang zero configuration, jadinya konfigurasinya tidak terlalu banyak ya. Nah, bentuknya seperti ini. Dia ada JavaScript-nya, CDN-nya ada di sini. Nanti silakan di copy paste saja. HTML-nya seperti ini. Jadi dia punya ID example, kemudian display-nya example juga itu diambil dari sini ya. Nah, ini dia ID-nya. Oke, kemudian CSS-nya ini dalam bentuk CDN juga bisa kita ambil nanti. Oke. Tapi karena di sini tidak ada penomorannya, jadi ini akan tidak saya gunakan. Namun yang saya gunakan nanti di sini adalah yang di dalam API. Silakan teman-teman pilih API. Oke, di sini pilih API ya. Oke, di dalam API ada beberapa pilihan. Kita pilih yang index column yang ini. Ya, kita pilih yang index column. Nah, yang di index column ini ada penomorannya. Jadi kita sudah tidak perlu membuat penomoran lagi nantinya. Ya, jadi kita gunakan yang ini saja. Searching-nya juga ada. Untuk show datanya juga ada. Mau berapa data. Kemudian untuk pagination-nya juga sudah ada. Oke, seperti itu ya. Nah, untuk menggunakannya seperti apa? Nanti teman-teman mungkin kita masuk di sini dulu di HTML-nya. Ini akan saya copy paste dulu ya. Oke, jadi ini mulai dari atas. Ini kita copy paste dulu semuanya. Oke, yang kelewatan. Oke, mungkin nanti teman-teman perlu hati-hati untuk copy paste, jangan sampai nomornya juga ikut ya. Jadi yang kita copy paste, nah ini nomornya juga ikut nanti. Oke, jadi yang kita copy paste itu hanya bagian struktur ini saja. Jangan disertakan nomornya. Ya, jadi nomornya ini bisa kita abaikan. Oke, kalau sudah, ini datanya ada cukup banyak. Kalau sudah, kita copy saja, klik kanan, kita copy. Kita akan paste di dalam sini. Nah, ini kita akan paste ya. Silakan teman-teman paste saja seperti ini. Oke, kita sudah punya tabel seperti ini. Mungkin kita rapikan terlebih dahulu untuk tabelnya. Oke, kita buat menjorok ke dalam ya. Sebenarnya ini tidak masalah. Tidak juga ya tidak masalah ya. Karena kita mau supaya lebih rapi saja. Oke, kalau sudah, silakan di save dulu. Kemudian nanti teman-teman silakan masuk ke bagian halaman ini, kita reload. Nah, ini adalah tabelnya. Tapi belum sesuai seperti yang kita inginkan karena ada beberapa yang perlu kita tambahkan juga. Oke, kita akan abaikan dulu bagian halaman bagian file berita.php ini. Kita beralih. Oke, ini akan saya close saja ya yang profil. Kita masuk ke bagian dashboard.php-nya dulu. Silakan diklik. Nah, di sini ada yang perlu kita tambahkan nantinya. Jadi kita perlu menambahkan beberapa kebutuhan ya terkait dengan tabel yang kita gunakan tadi. Kalau teman-teman perhatikan, di sini ada JavaScript-nya, ada CSS-nya juga. Nah, ini perlu kita tambahkan ya. Yang pertama, saya akan tambahkan CSS-nya dulu ya. Jadi CSS-nya itu letak posisinya di atas ya. Saya akan tambahkan untuk CSS-nya itu di bawah CK editornya. Ya, masih di dalam tag hit tutup. Nah, ini hit bukanya di sini, hit tutupnya di sini. Jadi masih di dalam ya, masih dibungkus oleh blok hit ini. Oke, jadi tepatnya itu di bawah CK editor. Nah, ini dia. Di bawah CK editor ya. Nah, di sini tempatkan di sini. Jadi teman-teman nanti bisa membuat link seperti ini. Oke. Jadi pilih yang bawah ini ya. Oke, mungkin yang bawah kita coba cek. Yang nomor 2 di enter saja. Nah, di sini ada href-nya, ada atribut href. Silahkan tambahkan linknya ini. Ya, kita klik kanan dulu, kita open link in new tab ya. Jadi kita mau buka dulu. Nah, ini adalah CSS-nya. Oke, kalau sudah kita ambil saja URL-nya, linknya ini. Nah, ini kita copy saja. Kita copy ya. Kita paste di sini. Oke, kita paste seperti ini. Kalau sudah kita save, Ctrl S. Kita coba uji coba, kita cek dulu di sini ya. Oke, masih tidak ada perubahan yang begitu terlihat ya. Nah, karena ada beberapa lagi yang memang belum kita tambahkan di sini. Oke, ini akan saya close dulu. Kita masuk ke bagian berikutnya. Jadi ini sudah kita tambahkan, kita masuk ke JS-nya lagi. Ya, di JS-nya juga dia punya dua file di sini yang akan kita ambil nanti. Yang pertama dulu ya, yang atas. Kita klik kanan, kita open. Nah, ini adalah file JS-nya. Untuk file JS, saya tidak akan letakkan di bagian atas, di dalam blok hit ini, tapi di bawah.
Nah, di sini. Ya, di atas body tutup, tepatnya itu di bawah bootstrap.min.js. Nah, tepatnya di bawah sini. Oke, di sini ya, kita akan tambahkan. Saya akan gunakan script. Oke, kita pilih yang kedua ya, script src. Yang ini, kita enter saja. Nah, seperti ini. Oke, tinggal source-nya, ini kita copy saja. Linknya seperti yang tadi ya, yang ada di CSS-nya juga, sama. Kita paste di sini. Oke, paste-nya ingat ya, di dalam tanda petik ini paste-nya. Ya, kalau tidak di dalam ini nanti akan menimbulkan error ya. Kalau sudah kita save, di bawahnya lagi kita akan tambahkan apa namanya, file yang kedua ini. Oke. Yang kedua kita klik kanan, kita open dulu. Nah, isinya seperti ini. Kita ambil linknya saja ya. Silakan teman-teman copy saja, copy. Kita paste nanti di bawahnya. Karena ini juga merupakan apa namanya, JavaScript, kita gunakan script ya. Saya pilih yang kedua juga yang ada atribut src-nya. Nah, di sini kita paste. Oke, sudah, kita save dulu. Masih ada lagi ya. Ini kita close dulu. Jadi di sini masih ada lagi yang perlu kita tambahkan, yaitu yang bagian ini. Nah, ini juga, ini adalah JS ya teman-teman. Kita copy dulu dari atas sampai bawah ya, sampai habis. Kita klik kanan, kita copy dulu. Nah, saya akan tambahkan di bagian bawahnya lagi. Nah, di bawah sini, di atas body ya, masih di dalam apa namanya? Masih di dalam blok tag body ini. Ya, jadi masih di sini. Saya akan tambahkan script. Oke, jadi kita buat tag script dulu di sini. Kenapa kita menggunakan tag script? Karena ini adalah JavaScript. Ya, makanya kita masukkan di dalam script ini, tag script ini, atau kita bungkus gitu ya. Nah, kita paste di sini. Oke, save. Saya akan rapikan dulu ya, supaya tampilannya lebih bagus. Oke, seperti ini saja. Kita save dulu. Oke, kalau sudah di save, kita coba lihat hasilnya seperti apa. Oke, ternyata kalau teman-teman perhatikan di sini sudah tepat ya. Di sini pagination-nya sudah ada, kemudian searching-nya juga sudah ada, kemudian show datanya juga sudah ada. Nah, di sini teman-teman bisa mau menampilkan per berapa data. Misalkan ini 10 data. Bisa 25 data seperti ini sampai 25, bisa 50 data seperti ini, bisa juga nanti sampai 100 data. Oke. Nah, seperti ini. Oke, ini sampai 57 saja karena memang datanya itu sampai 57 saja. Tapi kalau misalkan datanya 120 ya nanti yang ditampilkan adalah 100 dulu. Kemudian nanti di halaman kedua ada 20 data yang ditampilkan. Oke, baik seperti itu. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu kita tambahkan tadi. Oke, jadi di halaman dashboard, di file dashboard, tadi yang kita tambahkan yang pertama adalah CSS-nya. Nah, di bagian ini, oke, di bagian ini jQuery data tabelnya untuk CSS-nya ya. Jadi sekali lagi ini yang di atas yang kita tambahkan adalah CSS-nya. Kemudian untuk JS-nya tadi ada dua. Oke, ada dua dalam bentuk CDN tadi yang kita tambahkan. Yang pertama adalah yang ini. Kemudian nanti yang kedua adalah yang ini. Nah, di sini. Yang ketiga ya, yang ketiga. Jadi ada dua JS dan tambah ini jadi tiga ya. Oke, jadi ada empat perintah yang kita tambahkan di bagian file dashboard.php. Oke, kalau ini sudah berhasil teman-teman tambahkan, nanti hasilnya seperti ini. Kalau memang hasilnya belum seperti ini, kemungkinan ada kesalahan, silahkan dicek lagi, kemungkinan typo atau salah penempatan linknya dan sebagainya. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Jadi setelah bagian, jadi misalkan kalau teman-teman sudah menyelesaikan bagian ini, kita akan coba kelola dulu tabelnya. Jadi sekiranya yang tidak kita perlukan itu kita buang saja, ya. Nah, misalkan seperti ini, kalau teman-teman perhatikan, ini kan datanya itu ada banyak sekali. Nah, nanti yang kita gunakan itu satu saja, jadi yang ini saja. Oke, yang ini saja yang kita pertahankan, yang lainnya akan kita hapus. Oke, seperti itu ya. Karena ini kan masih statis ya, jadi masih tertanam di dalam kode ini, jadi masih embedded seperti itu ya, jadi statis, tidak akan bisa kita ubah ya melalui database seperti itu. Jadi kita maunya kalau misalkan data kita di database itu mengalami perubahan, nah di sini juga akan mengalami perubahan.
Kalau seperti ini kan masih statis ya. Oke, saya jelaskan dulu mungkin untuk bagian tabelnya. Yang bagian atas ini, name, position, office, age, sama salary, itu adalah T-header-nya. Nah, T-header itu yang ini. Ya, T-header artinya adalah tabel header. Jadi tabel itu ada bagian header-nya. Kalau teman-teman perhatikan, ini adalah tabel header. Ya, yang menampung keterangan-keterangannya seperti ini. Oke. Nah, TR ini mewakili baris. Ya, jadi kalau misalkan kita buat satu TR seperti ini, satu paket TR ya, jadi ada TR buka dan TR tutup, itu artinya satu baris. Yang mana di dalamnya nanti ada TH. TH ini adalah kolomnya. Nah, jadi misalkan ini TH yang pertama tidak ada labelnya, TH yang kedua labelnya adalah name, sama ya. Kemudian position, office, age, sama salary. Oke, sama semua. Jadi karena yang kita, kemudian yang berikutnya ada T-body. T-body ini adalah bagian body dari sebuah tabel. Nah, ini dia. Mulai dari sini sampai data terakhir. Nah, ini adalah T-body-nya. Ya, jadi di dalam T-body itu ada banyak sekali TR. Jadi ingat saja kalau satu paket TR itu artinya satu baris data. Ya. Jadi misalkan kalau ada 5 paket TR, TR buka dan tutup, ada 5, jadi ada 5 data di situ. Ya, tapi di sini kita butuhnya cuma satu saja, jadi yang saya pertahankan yang atas saja, sisanya ini akan kita hapus. Ya, jadi mulai dari paket TR yang kedua, yang di sini, ini akan kita hapus ya sampai bawah, sampai TR yang terakhir. Oke, sampai sini. Ya, sampai TR yang ini, yang di atas tutup, di atas slice T-body. Nah, yang ini. Oke, silakan teman-teman hapus. Kalau teman perhatikan, oke, ini akan saya rapikan dulu. Nah, seperti ini. Kita save dulu. Baik, jadi kalau teman-teman perhatikan, kita cuma punya satu data saja, satu baris data ya. Kalau ini saya reload, nah seperti ini saja. Jadi kita cuma punya satu data. Nah, di bawah ini namanya F table ya, bukan T table footer ya, T footer namanya, atau bagian footer pada tabel. Kita tidak perlu ini, kita hapus saja. Oke, kalau teman-teman perhatikan di kode di struktur HTML tabel kita ada tfoot-nya. Nah, ini kita hapus saja. Tfoot bukanya di sini, tutupnya di sini. Oke, satu paket ini kita hapus seperti ini. Oke, kita hapus. Jadi kita save dulu, kita reload. Nah, jadinya cuma seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini, kita akan, nah di sini di bagian penomoran, kalau misalkan teman-teman mau menambahkan labelnya boleh. Jadi di atas ini, di sini, tinggal tambahkan saja NO seperti ini. Kita save, kita reload dulu. Nah, jadi di sini ada nomornya. Seperti ini. Kalau misalkan tidak mau juga tidak masalah. Kita hapus lagi, kita save, jadinya seperti ini. Oke, seperti itu ya. Nah, kenapa kita cuma butuh satu baris data saja? Karena ini nanti akan kita looping menggunakan while. Jadi data-data yang ada, seberapa banyak data yang ada di tabel berita itu nanti akan ditampilkan di halaman berita ini di web apps kita. Ya, karena kita looping, karena kita lakukan perulangan di sana nantinya. Seperti itu. Untuk sementara karena kita tidak menggunakan looping, jadi hanya satu data saja yang ditampilkan, karena di sini hanya ada satu paket TR saja ya, seperti itu. Oke, baik. Kemudian kita akan langsung saja di sini. Teman-teman nanti bisa fokus di bagian T-body-nya di sini. Oke, fokus di T-body-nya. Nah, di bawah T-body buka, di atas TR, oke, di sini saya akan menambahkan blok untuk PHP-nya karena kita mau buat perulangan di sini. Ya, saya akan buat blok PHP seperti ini. Oke. Oke, jadi ada PHP buka dan tutup. Di dalamnya saya akan tambahkan query ya. Jadi saya akan menambahkan MySQL query seperti ini. Oke, jadi yang pertama adalah driver MySQL-nya dulu, yaitu koneksi, koma. Nah, di sini saya akan tambahkan query seperti biasa ya. Karena ini adalah tabel berita, maka kita cukup menggunakan query select star from
TBL sesuai dengan nama tabelnya ya di sini, TBL underscore berita seperti ini. Oke, semikolon di sini kita save dulu. Kalau sudah seperti ini, silakan di bawahnya kita akan tambahkan perulangan while, tutup buka seperti ini. Kita gunakan variabel R di sini untuk memecah tabel yang sudah kita ambil tadi, yaitu tabel berita, dengan menggunakan MySQL fetch array ya. Oke, kita akan pecah kolom-kolomnya. Yang kita pecah adalah tabel berita yang ditampung oleh variabel $SQL ini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, karena ini adalah perulangan while, jadi kita butuh yang namanya tanda kurung buka dan tutup seperti ini. Oke. Jadi kurung buka dan tutup ini nanti akan membungkus TR ini, akan membungkus baris ini. Nah, caranya seperti apa? TR bukanya kita sisipkan di sini karena kurung buka dan tutup ini harusnya adalah karakter PHP-nya. Jadi harus berada di dalam blok PHP, ya. Nah, bukanya di sini, yang untuk tutupnya kita hapus dulu karena akan kita tambahkan di bawah sini. Ya, di bawah TR tutupnya ini. Nah, di sini saya akan gunakan blok PHP lagi seperti ini, buka dan tutup. Di dalamnya kita akan sisipkan tanda kurung tutupnya. Nah, jadi kurung ini, kurung bukanya, kurung tutupnya di sini. Tapi ingat, dibungkus oleh PHP. Karena sekali lagi, tanda kurung kurawal ini adalah miliknya, anggap saja asumsinya miliknya si PHP ini ya, si PHP ini. Makanya kita harus bungkus dengan blok PHP, seperti itu. Oke, kita save dulu. Kita pastikan ini tidak akan mengalami error, jadi seperti ini ya. Nah, di sini ada dua data yang tampil. Kenapa? Tapi data yang sama. Kenapa? Karena kita di sini menggunakan baris yang statis, tapi di dalam database berita, di dalam tabel berita kita ada dua data. Makanya di sini dua yang ditampilkan. Oke, kita akan sesuaikan dengan data-data yang akan kita tampilkan. Caranya seperti ini. Karena bentuknya array ya, jadi kita sesuaikan saja namanya karena nanti sudah otomatis dia akan memilah-milah datanya. Jadi tidak akan ada data yang sama ya selama itu di dalam tabelnya tidak sama atau tidak ada yang ketukar misalkan seperti itu. Oke, yang pertama di sini, yang pertama misalkan yang mau kita tampilkan itu terbatas, jadi tidak perlu semuanya ditampilkan. Misalkan konten berita ini kan tidak perlu ditampilkan ya di dalam tabel karena banyak sekali karakter yang harus kita tampilkan nantinya. Ataupun kalau misalkan mau dibatasi juga itu tidak perlu ya. Oke, seperti itu. Kemudian ID juga tidak perlu kita tampilkan. Jadi mungkin yang perlu kita tampilkan adalah judul berita, kemudian admin yang menguploadnya itu siapa, kemudian tanggal, dan juga foto beritanya saja. Jadi cuma 4 atribut saja yang perlu kita tampilkan. Oke, kita masuk lagi ke berita.php-nya. Untuk yang pertama, jadi di sini yang kedua ya kita pilih. Oke, karena yang pertama ini nanti digunakan untuk penomoran teman-teman. Jadi yang pertama ini kita kosongkan. Yang kedua, oke, jadi atau saya kelola dulu di bagian ininya ya. Oke, ini kalau saya reload, kita kelola dulu di bagian atas ini untuk keterangannya, untuk tabel header-nya. Yang pertama yang mau saya tampilkan di sini adalah judul spasi berita. Jadi ini boleh menggunakan spasi karena hanya label saja. Selain judul berita, kita tadi mau menampilkan yang menguploadnya. Jadi anggap saja dia sebagai penulisnya. Seperti itu. Kemudian kita juga perlu tanggal uploadnya misalkan. Tanggal upload. Nah, seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah foto tadi ya, gambarnya, gambar berita ataupun foto beritanya. Kita buat seperti ini saja. Nah, kemudian yang terakhir, ini kita hapus saja. Ya, jadi ini kita hapus, yang TH terakhir ini kita hapus. Nah, otomatis yang di sini juga kita hapus. TD yang di sini ini juga kita hapus. Kenapa? Karena kita maunya header yang ada di atas dengan data yang di bawah ini harus sinkron. Ya, jadi misalkan yang di atas ini ada 1, 2, 3, 4, 5, yang di bawah juga harusnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5, seperti ini.
Oke, kalau kita reload, nah jadinya seperti ini ya. Jadi judul beritanya belum ada karena belum kita tampilkan. Jadi intinya seperti ini dulu ya. Jadi ada nomor, ada judul berita, penulis, tanggal upload, dan gambar. Di sini juga ada untuk penomorannya nanti, ada untuk kolom untuk judul berita, ada kolom untuk penulis, kemudian tanggal upload dan gambar. Kalau misalkan nanti teman-teman misalkan kurang satu atau tidak sinkron, jadi nanti akan ada kendala. Oke, jadi untuk searchingnya juga hilang, paginationnya hilang, dan untuk show datanya juga hilang nantinya. Oke, jadi jangan sampai seperti itu ya. Kita harus sesuaikan baik itu di bagian tabel headernya dan tabel bodinya. Oke, kalau sudah seperti ini, kita tinggal kelola di bagian ini. Yang pertama adalah judul berita. Oke, di kolom kedua ini adalah judul berita. Pemanggilan seperti biasa, PHP, echo, kita tutup dulu. $R diambil dari ini ya, $R-nya ya. $R-nya yang mau kita ambil di sini adalah judul berita. Judul berita ini disesuaikan dengan atribut tabel yang ada di sini. Begitu juga nanti dengan yang lainnya. Seperti itu. Kita save dulu. Jadi nanti kalau kita reload di sini harusnya sudah tampil judul beritanya. Oke, judul berita sudah tampil. Kemudian bagian berikutnya juga sama. Untuk yang berikutnya adalah penulis. PHP echo tutup. Oke, sorry. Barulah kita isi dengan $R di sini. ID. Nah, ini kita sesuaikan juga ya dengan atribut yang ada di sini. ID admin berita. ID underscore admin underscore berita. Oke, kita reload dulu. Nah, ini adalah ID-nya. Seperti itu. Kemudian, yang berikutnya, PHP echo $R. Yang mau kita tampilkan di kolom ketiga adalah tanggal beritanya. Kita cek lagi, atributnya adalah tanggal underscore berita. Tanggal underscore berita, seperti ini. Kita save, kita cek lagi. Oke, sudah tepat ya di sini. Kemudian yang terakhir adalah gambarnya atau image-nya. Oke, kita coba cek PHP echo tutup $R. Oke, nama fotonya kita sesuaikan dengan yang di data di tabelnya ya. Foto underscore berita. Foto underscore berita, seperti ini. Oke, kalau misalkan kita reload, nah ini udah semuanya ya. Oke, jadi seperti ini. Cuma kita lagi-lagi ada permasalahan di sini. Penulis ini jangan sampai seperti ini. Yang ditampilkan itu hanya ID-nya saja. Jadi si user itu tidak akan tahu yang ID-nya 1 itu siapa, yang ID-nya 2 itu siapa. Nah, kemudian di sini juga teman-teman bisa perhatikan tanggal upload-nya ini tidak sesuai dengan format kita, terutama yang di Indonesia ya. Kemudian gambarnya, kita mau yang ditampilkan di sini adalah filenya, bukan nama gambarnya. Seperti itu. Nanti kita akan kelola kembali. Nah, untuk itu, jadi di sini ada sedikit perubahan. Oke, kita mulai dari penulisnya. Untuk bisa menampilkan nama penulisnya, kita harus merelasikan dua buah tabel. Jadi, sekali lagi, untuk tabel berita, itu kan ada yang berelasi dengan tabel admin. Jadi, kita akan buat query-nya sedikit berbeda. Oke, di sini query-nya select from tabel berita saja. Jadi, di sini hanya melibatkan satu tabel. Kita mau dia berelasi, jadi melibatkan dua tabel. Oke, silakan tambahkan tabel admin, koma dulu, koma, spasi, tbl admin. Ya, jadi sesuaikan dengan tabel yang ada yang kita miliki. Nama tabelnya, misalkan teman-teman nanti namanya beda, bukan tabel admin, tabel user misalkan ya. Sudah berarti tabel user. Seperti itu ya. Oke, tabel admin, tabel berita, koma, tabel admin. Saya buat view-nya seperti ini dulu. Oke, kita tambahkan clause where di sini, di mana di tabel berita kita, kalau teman-teman perhatikan di tabel berita ini ada ID admin berita, FK-nya ya, di mana di dalam tabel berita kita itu ada yang namanya ID admin berita. Nah,
datanya ini, oke sebentar, oke, tidak masalah ya sepertinya. Oke, jadi di dalam tabel berita itu dot ya, ini titik ya, titik, ada atribut yang namanya ID admin berita, yaitu FK-nya. Nah, datanya itu sama dengan yang ada di tabel admin. Yang atributnya itu adalah ID admin. Titik ID underscore admin. Nah, seperti ini. Oke, jadi kalau teman-teman perhatikan, data yang ada di, sebentar kita cek dulu. Saya akan buka dulu beritanya. Kita buka adminnya juga. Di admin itu di tabel admin ID-nya itu 1 2. Nanti kalau misalkan ada tambahan 3 4 dan seterusnya. Nah, di tabel berita ID admin berita itu punya data yang sama dengan yang ada di tabel admin. Ya, makanya kita buat di sini sama dengan. Ya, ini untuk merelasikan ya, teman-teman. Kita save dulu. Nah, dengan cara seperti ini, kita sudah tidak perlu lagi memanggil ID admin beritanya. Oke. Jadi yang kita panggil itu cukup nama adminnya. Jadi kita panggil saja nama adminnya yang ada di tabel admin. Seperti itu ya. Jadi tinggal panggil saja nama underscore admin. Nama underscore admin. Karena dia sudah berelasi. Jadi sudah digabungkan gitu ya. Sudah digabungkan. Nama admin kita save. Kita coba reload hasilnya apakah bisa tampil. Oke, bisa tampil. Ada John Pamungkas, ada Smith Dumdum ya. Makanya tadi saya minta datanya variasi supaya bisa menampilkan dua penulis yang berbeda seperti ini. Oke, kemudian yang selanjutnya, teman-teman perhatikan di bagian tanggal upload ini berbeda formatnya dengan yang biasa kita gunakan. Kita maunya date, jadi tanggal, bulan, dan tahun. Tapi ini kebalik ya. Nah, kita bisa mengubahnya dengan menggunakan apa namanya function ya. Jadi di PHP itu juga sudah ada function date. Nanti kita menggunakan function date saja. Nah, caranya ini saya hapus dulu ya. Jadi yang $R atau kita cut dulu. Nah, ini kita cut dulu, Ctrl X seperti ini. Jadi hanya menyisakan PHP echo tutup. Jadi tutupnya jangan di cut juga ya. Nah, di dalamnya ini kita bisa tambahkan function date buka tutup. Jadi ada dua parameter nanti yang kita tambahkan di sini. Yang pertama, kita mau format yang ditampilkan itu adalah day, tanggalnya, seperti ini. Kemudian M itu adalah bulannya, kemudian year ini adalah tahunnya. Nah, kemudian koma, datanya ini, data yang mau kita tampilkan, itu mengacu str to time ya. Kita gunakan str to time. Datanya ini mengacu dari atribut ini. Nah, atribut dari tanggal ini yang ada di tabel berita. Kalau misalkan kita save, kita reload. Oke, jadi sudah berubah ya. Untuk tanggalnya sudah sesuai. Jadi caranya seperti ini. Tambahkan date. Nah, sampai di sini. Oke. Nah, selanjutnya adalah foto berita. Kita ketahui teman-teman bahwasannya nama gambar yang ada di sini ada foto.jpg dan gambar.jpg itu sama dengan nama yang ada di sini juga. Ya. Oke, jadi ini sebenarnya mau di bawah ini semuanya foto.jpg juga tidak masalah atau gambar.jpg juga tidak masalah. Artinya yang ditampilkan itu pasti sesuai dengan yang ada di sini nantinya. Ya, yang ada di sini. Oke, jadi nanti silakan teman-teman coba. Tapi saya mau menjelaskan di sini bagaimana cara menampilkannya. Oke. Nah, silakan masuk ke berita.php lagi. Ini kita cut lagi yang bagian ini. Ya. Nah, bagian ini kita cut lagi. Jadi hanya menyisakan Ctrl X dulu ya. Ctrl X. Jadi hanya menyisakan PHP echo tutup. Tutupnya sekali lagi jangan di-cut juga. Nah, di dalamnya kita akan tambahkan sebentar. Karena ini untuk gambar mungkin perlakuannya agak sedikit berbeda. Saya kembalikan lagi ya, seperti ini. Sebelumnya seperti ini. Kita hapus saja dari PHP bukanya sampai PHP tutupnya. Atau kita cut saja ya. Nah, cut-nya itu dari PHP buka sampai PHP tutupnya. Ya, Ctrl X dulu. Jadi hanya menyisakan tag TD buka dan tag TD tutup. Nah, di dalamnya kita akan menggunakan tag IMG. IMG seperti ini. Enter saja. Jadi ada SRC-nya, ALT-nya kita hapus saja karena kita tidak perlu di sini.
Di dalam src-nya, kita akan akses foto yang ada di dalam folder img underscore berita ini. Caranya sama seperti yang sebelumnya, kita keluar dulu 2 kali, titik slash, barulah kita akses img underscore beritanya, img underscore berita. Seperti ini, barulah tambahkan slash lagi ya, jangan lupa. Nah, barulah kita paste yang tadi, yaitu php echo foto beritanya. Nah, jadi nama fotonya itu kita ambil dari database, jadi dinamis. Kalau misalkan di database di tabel berita ini nama fotonya berubah, maka otomatis juga ini tidak bisa diakses. Kecuali nama foto yang kita ubah itu ada di sini juga gitu ya, maka bisa diakses. Oke, kita save dulu. Kalau teman-teman perhatikan, ini masih ada bug ya, karena ukurannya ini tidak sesuai. Nah, kita mau ukurannya itu kita sesuaikan. Jadi semuanya menggunakan ukuran yang sama. Oke. Nah, di sini oke, di dalam tag img ini, oke, masih di dalam ya di sini. Oke. Setelah tanda petik 2 atau double quote di sini. Jadi bukan di dalam ini ya, bukan di dalam double quote-nya, tapi di luar double quote-nya di sini. Oke, kita bisa menambahkan 2 atribut lagi. Nah, atribut itu diantaranya adalah height. Jadi ketinggiannya, kita mau tingginya, misalkan tingginya di sini hanyalah 100 saja, kita batasi ya. Kemudian width-nya, lebarnya itu juga kita batasi 100 misalkan. Kita save, jadi dua-duanya sama-sama 100 ya. Tinggi dan lebarnya itu sama-sama 100. Kita save, oke, jangan lupa di save dulu, kita reload. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Jadi sudah untuk semua data akan menggunakan ukuran yang seperti ini. Ya, jadi sudah terapi, tampilannya sudah cukup rapi. Nah, tinggal nanti kalau ini adalah berita ya. Kalau berita biasanya gambarnya tidak seperti ini. Artinya dia akan menggunakan gambar yang lebar. Ya, biasanya kalau teman-teman baca berita, dia menggunakan gambar yang bentuknya horizontal ya, lebih panjang. Nah, nanti teman-teman bisa panjangkan saja bagian width-nya. Oke, jadi angkanya diperbesar nanti. Silakan dicoba-coba ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, seperti itu. Kalau sudah, nah ini kalau kita reload, oke, jadi misalkan nanti kalau datanya lebih banyak, teman-teman akan bisa menggunakan fitur pagination dan juga fitur untuk show per berapa data misalkan. Nah, kemudian di sini kita coba misalkan mau cari programming, misalkan kata kunci programming, nah di sini sudah bisa. Ya. Oke, seperti itu. Jadi semua fiturnya di sini sudah sesuai. Nah, di sini juga kita bisa mau ascending atau descending berdasarkan judul, penulis juga bisa, tanggal upload juga bisa, gambarnya di sini tidak bisa ya kalau gambar. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini juga sudah ada keterangan ya, menampilkan berapa data yang ditampilkan. Jadi data pertama sampai kedua dari 2 data, seperti itu. Oke, jadi nanti kemudian yang lain-lainnya bisa teman-teman sesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman. Oke, jadi untuk video kali ini mungkin hanya ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Silakan, misalkan kalau teman-teman mau melakukan kustomisasi pada bagian tabel ini ya silakan saja. Mungkin mau ditambahkan pewarnaan, nanti mungkin bisa ditambahkan pewarnaan yang ada di Bootstrap atau membuat CSS sendiri ya, seperti itu. Oke, tapi pada dasarnya yang paling penting fitur-fiturnya adalah yang ini saja, yang sudah kita bahas di video ini. Oke, baik, seperti itu teman-teman. Untuk video selanjutnya kita akan lanjutkan untuk membuat fitur ataupun proses tambah data. Ya, jadi nanti kita akan mempersiapkan formnya dulu, kemudian kita tambahkan juga proses insert datanya. Oke, jadi untuk video ini kita cukupkan dulu. Silakan nantikan video berikutnya dan terima kasih.